Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah saat ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah minggu melalui channel YouTube. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh jemaat yang terkasih. Yang pertama, penyerahan, peneguhan, dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti telah mengirimkan surat penyerahan, peneguhan, dan pemberkatan perkawinan ke Gereja Santa Maria Anuntiata Sidoarjo, Jawa Timur bagi Saudara Danang Adi Wiratama, putra Bapak Ibu Wasito Adi kelompok Paulus, yang melangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dengan Saudari Agatha Armadea Fasti, warga Gereja Santa Maria Anuntiata Sidoarjo, Jawa Timur. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan telah dilayangkan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, waktu pukul 08 WIB, tempat Gereja Santa Maria Anuntiata Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua, peneguhan, pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayangkan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Swahora Pramudita, warga kelompok Timotius, putra Bapak Istomo almarhum, dan Ibu Penatua Sumartiningsih, yang akan melangsungkan pernikahan dengan Saudari Resa Rianita, warga GKJ Menara Kasih Salatiga. Apabila setelah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka peneguhan, pernikahan dan pemberkatan perkawinan ini akan dilayangkan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 10 WIB, tempat GKJ Sidomukti Salatiga. Demikian kiranya warga jemaat mengetahui dan mohon doa restu. Yang ketiga, sidang majelis pleno dan sensura morum. Majelis GKJ Sidomukti akan menyelenggarakan sidang majelis pleno dan sensura morum pada hari Senin tanggal 16 November 2020, waktu pukul 17.30 WIB, tempat GKJ Sidomukti Salatiga. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan usul, saran, kritik, masukan perihal kehidupan bergereja kita, dipersilahkan mengirimkan surat kepada majelis dengan mencantumkan identitas yang lengkap. Demikian beberapa informasi yang disampaikan oleh Majelis GKJ Sidomukti Salatiga.
Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 1 bait yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Amin, 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 Amsal 14 ayat 26 dan 27 tertulis, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut dengan kita naikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 1 bait 3 dan 4. Kaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerah. Pun kami memuji, kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya Bapa. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan,
menghendaki agar kita hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu, demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Belas kasih Allah sungguh amat besar melampaui segala pelanggaran kita dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya tertulis dalam kitab Nabi Yesaya bab 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu menjadi seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan juga kita terima melalui sabdanya dalam kitab Nabi Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, dan syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu.
dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sambut dengan kita menaikkan pujian Mazmur 78. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Suatu teka-teki, gadis
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan pada ibadah kita hari ini. Mari kita mohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kini kami membuka hati kami, bahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami diterangi oleh sabda-Mu sepanjang langkah kami ke depan, hingga sampai di ujung perjalanan hidup kami. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Dan jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar yang setia, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Dengan demikian melalui hidup kami terpancar terang Tuhan di sekeliling kami. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut bacaan sabda Tuhan di hari ini. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu pokok pembahasan yang menjadi perhatian besar Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika adalah perihal kedatangan Kristus kedua kalinya. Tapi saya kira memang perlu untuk diberi penegasan. Saudara-saudara, memang berbeda dengan umat Kristen di era modern ketika memahami dan menghayati kedatangan Kristus kedua kali. Beda dibandingkan dengan umat Kristen perdana. Bagaimana mereka menghayati bahwa Kristus akan datang itu. Umat Kristen perdana menghayati bahwa Kristus akan datang itu berlangsung dengan segera. Itu bukan dalam rentang waktu penantian yang lama. Jadi umat Kristen perdana menghayati bahwa Kristus akan datang segera. Itu cepat dan itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Beda tentu
dengan umat Kristen di era modern memahami bahwa Kristus akan datang itu sesungguhnya memang tidak akan ada orang yang tahu kapan dia akan datang. Nah, tapi umat Kristen perdana pun sebetulnya juga tidak tahu kapan Kristus akan datang. Cuman hanya saja mereka menghayati bahwa Kristus akan datang itu segera dan tidak perlu membutuhkan penantian waktu yang terlalu lama. Tetapi karena tidak tahu kapan itu akan datang, maka tidak heran jika hal tersebut menimbulkan banyak spekulasi. Kapan Kristus akan datang kembali? Kapan pastinya Kristus akan datang kembali? Saya sebut spekulasi Bapak Ibu karena sesungguhnya memang tidak ada seorang pun yang tahu dengan persis kapan hal itu terjadi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa umat Kristen perdana menantikan Kristus akan datang segera tidak berlama-lama, tetapi juga tidak tahu persis kapan itu akan datang. Maka muncul memang ada spekulasi tentang kapan Kristus akan segera datang itu, waktu tepatnya kapan. Nah, oleh karena spekulasi itu pula lah, maka menimbulkan persoalan di tengah kehidupan umat. Dan salah satu persoalan serius yang timbul adalah sikap atau cara umat dalam menjalani hidup keseharian. Pasalnya, oleh karena dianggap Kristus akan segera datang, maka sebagian umat mengesampingkan tanggung jawab hidup sehari-hari. Umat menganggap, ya ini yang lebih parah lagi, umat menganggap hidup di dunia dianggap tidak penting. Oleh karena semua itu juga tidak akan berguna karena Kristus akan datang kembali. Nah, ini yang menjadi persoalan serius. Jadi mereka menantikan kedatangan Kristus, tetapi lalu mereka tiba pada sebuah penghayatan, oh Kristus akan datang. Maka apa yang harus dilakukan dalam kehidupan keseharian itu dikesampingkan, dilupakan sedemikian rupa karena itu dianggap tidak akan berguna ketika Kristus datang kembali. Bisa dibayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi akibatnya. Sebagian umat merendahkan kerja harian. Tidak lagi mau bekerja dengan serius. Nah, untuk hal ini ada beberapa bagian dari surat Tesalonika, Paulus mengingatkan dengan tegas, jadi kalau orang tidak mau kerja ya sudah tidak usah makan. Tapi ini semua terjadi oleh karena pemahaman, penghayatan mereka bahwa ya kalau ini toh semua tidak ada gunanya, kalau Kristus akan segera datang itu tidak berguna, hidup keseharian dengan tanggung jawab itu tidak berguna. Lalu yang berguna bagaimana? Jadi mereka mengesampingkan kerja harian mereka, lalu mereka tidak mau bekerja, sebaliknya mereka mengisi aktivitas sehari-hari dengan aktivitas rohani. Berkumpul dalam doa, bersekutu dan seterusnya, dan memang itu yang mereka lakukan, menghayati Kristus akan datang dengan segera. Sikap dan cara pandang seperti ini justru merugikan umat. Selain meremehkan anugerah kehidupan yang seharusnya dihargai dengan sangat tinggi, hidup lumrah di dunia direndahkan sedemikian rupa. Dianggap tidak penting, sehingga tidak perlu dijalani dengan serius. Jadi saya membayangkan memang oleh karena mereka memahami toh Kristus akan segera datang, kita akan segera diangkat dalam kemuliaan, sudahlah ya, untuk apa kita mau bekerja, tidak ada gunanya. Tinggalkan semua tanggung jawab hidup keseharian. Dianggap menjadi tidak penting dan direndahkan sedemikian rupa, lalu tidak dijalani dengan serius. Sayang, mereka jatuh ke dalam sebuah pemahaman bahwa lalu apa yang harus dijalani tanggung jawab hidup di dunia ini lalu dianggap menjadi barang tidak penting dan tidak berguna. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebaliknya, dan ini anehnya, jadi satu sisi mereka itu menganggap hidup keseharian dengan kerja dan usaha, menata hidup dalam lumrah dunia ini dianggap tidak berguna dan tidak penting. Mereka justru anehnya itu mencemaskan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi hidup dalam keseharian dikesampingkan dan direndahkan demikian, tapi mereka justru mencemaskan orang yang sudah
meninggal dunia. Jadi pikiran mereka kalau Kristus belum mau datang, sementara ini ada saudara-saudara yang sudah meninggal duluan. Bagaimana ini? Nanti tidak ketemu dengan Kristus. Pikiran sederhana saja. Yang sudah meninggal lalu bagaimana? Kalau Kristus datang sekarang, yang sudah meninggal nggak ketemu dong. Dan rupanya hal itu juga menimbulkan kecemasan tersendiri karena ada orang yang memikirkannya begitu dalam. Memikirkan bagaimana dengan yang meninggal. Jadi yang mati pada akhirnya justru mencemaskan mereka. Dan mereka tidak pernah mencemaskan bagaimana hidup mereka harus dijalani. Hidup tidak dijalani dengan serius. Tapi kematian dicemaskan. Saya kira sebuah kontradiksi. Tidak heran lalu maka Paulus merasa perlu untuk menyinggung dan menjawab hal ini seperti juga nampak dalam bacaan kita. Karena sesungguhnya Paulus memberikan penegasan dan bahkan menjawab apa yang menjadi pergumulan umat. Dan saya kira memang ayat ini bukan hendak mengatakan kepada kita supaya kita tidak boleh berduka ketika ada saudara kekasih kita yang meninggal dunia. Saya kira bukan begitu. Rasa duka, kehilangan ketika dalam suasana duka itu sebuah perasaan wajar manusiawi. Maka tidak manusiawi saya kira kalau Paulus mengatakan tidak boleh berduka ketika ada suasana duka atau kehilangan, merasa kehilangan oleh karena kepergian orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Saya kira tidak wajar manusiawi kalau tidak boleh berduka atau bahkan tidak boleh menangis kalau dalam suasana duka. Rupa-rupanya belakangan saya juga melihat ada orang yang mengkaitkan ratap tangis itu bukan ekspresi keberimanan. Saya rasa orang menangis tidak ada hubungannya dengan iman. Rasa sedih tidak terkait dengan keberimanan. Rasa sedih itu sesuatu yang melekat sedemikian rupa dalam kemanusiawian lumrah dan wajar. Yesus sendiri toh juga memiliki perasaan itu. Saya kira Paulus tidak sedang hendak menegur, mengingatkan orang untuk tidak boleh berduka. Jangan berduka ketika ada saudara yang meninggal. Tetapi saya kira Paulus tegasnya sebetulnya mengatakan, kenapa justru yang sudah meninggal itu dicemaskan? Kenapa mencemaskan kematian? Kenapa mesti mencemaskan kematian? Sementara itu ada hidup yang memang harus dijalankan, hidup yang harus diteruskan perjalanannya dan harus diseriusi. Ditanggung jawabi anugerah yang begitu tinggi nilainya itu. Jadi saya kira Paulus mengingatkan kepada umat bahwa kenapa mesti harus mencemaskan mereka yang sudah meninggal, seakan-akan mereka takut bahwa lalu tidak akan berjumpa dengan Kristus. Maka Paulus meletakkan dasarnya pada ayat 14. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Titik. Kalau kita memakai dasar ini lalu menjadi sebuah pemahaman dan penghayatan yang jelas tentang bagaimana kita memahami kepergian kekasih-kekasih kita. Sekali lagi tentu Paulus bukan hendak mengatakan orang tidak boleh berduka, tetapi Paulus ingin menegaskan jangan justru ada kecemasan ketika memikirkan tentang kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya rasa kematian adalah misteri bagi banyak orang pun juga dalam dunia modern saat ini. Seberapapun juga sekular kehidupan seseorang atau lingkungannya, tentu setiap orang akan menghadapi hal ini dengan bisa menimbulkan kecemasan dalam banyak orang. Karena kematian adalah misteri yang dalam banyak hal menimbulkan kecemasan bagi banyak orang. Dan ternyata bukan juga hanya pada manusia zaman dulu, manusia di zaman sekarang pun yang tidak sedikit pula yang memiliki kecenderungan yang sama.
memikirkan hidup di seberang sana. Lalu lebih mendapat porsi daripada menseriusi hidup kini dan di sini. Sebetulnya Bapak Ibu dan saudara-saudara itu tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah. Karena begitulah saya kira secara manusiawi pastilah muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri dan membutuhkan sebuah kepastian apa yang terjadi setelah ada di dunia sana. Sebuah cara hidup yang berbeda sama sekali dengan yang dijalani sekarang. Tetapi saya kira itu tetap menjadi sebuah misteri yang tidak serta-merta bisa dikuak. Hanya Paulus mengatakan seperti di ayat 14, maka itu menjadi sebuah perspektif iman untuk melihat realita kematian. Ada perspektif iman untuk melihat realita kematian meskipun tetap sebuah misteri. Tapi jangan justru lalu memikirkan hidup di seberang sana dengan porsi yang lebih besar daripada kita menseriusi hidup kini dan di sini. Dan begitulah yang terjadi umat Tuhan di Tesalonika pun lalu memikirkan hidup real dalam tanggung jawab hidup keseharian dianggap tidak penting lagi. Yang lebih penting nanti hidup di sono. Nanti ketika sudah hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan itu jauh lebih penting. Maka lalu mereka mendefinisikannya dalam sebuah tarikan ekstrim yang rohani, yang spiritual itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal dalam kehidupan keseharian duniawi. Betulkah demikian? Saya kira bukankah hidup ini adalah anugerah? Bagaimana kita bisa mengatakan ini tidak penting? Bukankah ini semua adalah anugerah yang memang ada batasnya? Tidak ada yang kekal di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira memang kalaupun kita menyadari bahwa memang ada hidup yang di sana, di seberang sana, saya kira tidak salah dan pemikiran ini memberikan kesadaran kepada kita tentu saja. Hidup ini pada saatnya memang akan berakhir. Jika demikian maka mestinya ada pemikiran penuh hikmat. Mari melihat hidup dari ujung hidup itu sendiri. Sebab pada akhirnya memang semua berakhir. Melihat hidup dari ujung hidup itu sendiri. Dan itu akan menyisakan pertanyaan kepada kita. Sekarang ini, di sini, mau diisi apa ini? Bagaimana lalu menanggung-jawabi rentang waktu yang masih dianugerahkan Tuhan kepada kita sampai di ujung senja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setidak-tidaknya ada refleksi yang baik bagi kita untuk kita renungkan pada ibadah kita saat ini. Orang Jawa mengungkapkan tentang realita hidup itu berbagai macam. Sebuah ungkapan petuahnya. Ya, sering kita mendengar tentang urip kui mampir ngombe. Sebetulnya ini mau mengatakan bahwa begitu terbatasnya rentang waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau demikian, jangan sia-siakan kehidupan. Sesederhana apapun kehidupanmu. Kita adalah hidup. Yang lain-lain itu aksesoris kehidupan. Tapi umumnya orang dikuasai oleh aksesoris kehidupan, lalu kehilangan makna inti kehidupannya. Aksesorisnya lebih berkuasa daripada inti hidup itu sendiri. Kebalik toh? Kita adalah hidup. Dan yang lain-lain itu bukankah aksesoris.
Dan bagaimana lalu memaknai kehidupan itu yang bukan sekedar aksesoris saja. Maka jangan menyia-nyiakan kehidupan sederhana apapun kehidupanmu. Jangan kehilangan maknanya pun kehilangan sinarnya seberat apapun kehidupanmu. Jangan biarkan meredup. Orang seperti ini akan menghayati yang seperti ini, dia akan memiliki optimisme dalam kehidupan. Dia selalu akan memiliki spirit apapun kesulitan dan tantangannya. Dan itu pun akan membuat setiap tantangan itu menjadi peluang bagi dia. Orang yang memahami seperti ini akan terus mengembangkan kehidupannya. Dia akan sangat kreatif dan inovatif untuk mengembangkan hidupnya. Selalu akan muncul ide-ide, gagasan-gagasan baru. Dan dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Saya kira ini tantangan di masa pandemi. Yang mestinya membuat kita tidak menyerah dengan keadaan ini, tetapi justru ya mari menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif, inovatif di tengah-tengah situasi seperti ini. Tentu saja dengan penuh keyakinan akan pertolongan Tuhan. Supaya kehidupan tidak menjadi redup, kehilangan spiritnya oleh karena situasi. Sesederhana apapun juga kehidupanmu, jangan disia-siakan. Dan jangan kehilangan maknanya. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara ini meneguhkan kepada kita, ayo jangan menyerah dengan keadaan. Mestinya dalam setiap tantangan kita percaya selalu ada peluang, selalu ada kesempatan. Dan kadang-kadang itu yang menolong kita sendiri untuk memunculkan, membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang inovatif. Ayo, ini saatnya bagi kita memang untuk membangun kehidupan dan menanggung jawab anugerah kehidupan. Setidak-tidaknya menjadi lebih kreatif, out of the box. Jadi tidak lagi menjalani kehidupan begitu monoton dan kehidupan dijalani tanpa upaya untuk membangunnya dalam sebuah kreativitas. Kalau begitu seterusnya maka orang tidak pernah akan survive. Orang tidak akan mampu bertahan dalam tantangan. Itu sebabnya memang Bapak Ibu betapa tidak mudahnya. Sekarang ada dalam situasi orang menjalankan kehidupannya di tengah situasi yang sudah berbeda. Tapi anggapannya tetap aja terus begitu. Jadi mestinya kita sadar bahwa kita hidup di tengah situasi yang sudah sama sekali berbeda. Ini situasi pandemi. Kenapa kita memakai cara berpikir dan cara hidup seperti tidak pandemi? Mana bisa survive kita? Memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran out of the box supaya dengan begitu kita bisa justru memaknai perjalanan kehidupan kita pun di tengah situasi ini. Tantangan bukan? Ya. Tapi ketika kita bisa memaknainya sedemikian rupa, maka itu justru akan menolong kita untuk survive. Tentulah tidak mudah Bapak Ibu karena setiap perubahan yang terjadi dan kita ditantang untuk memikirkan sikap dan cara yang berbeda dalam setiap situasi yang berbeda pula. Jadi tentu aneh ketika orang di zaman situasi pandemi tetapi justru memiliki sikap dan cara berpikir seperti tidak sedang dalam pandemi. Refleksi kita yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, rentang waktu kehidupan dan kematian. Saya mengajak tadi kita, ya ayo kita membaca hidup dari ujung kehidupan. Artinya saya kira kita bisa membaca kisah kehidupan secara lengkap. Dan mari kita membaca kisah kehidupan setiap orang juga secara lengkap. Kisah hidup orang itu digambarkan oleh seseorang seperti seutas tali panjang.
Kisah kehidupan itu seperti seutas tali panjang. Jadi, kalau belum ketemu ujung dan pangkalnya, jangan cepat-cepat untuk disimpulkan. Orang berharap hidup dimulai dengan baik, berakhirnya tentu baik. Tapi kan ada kemungkinan memulainya baik, berakhir tidak baik. Atau memulainya tidak baik, akhirnya bisa baik. Yang parah memang mulai tidak baik, akhirnya juga tidak baik. Ya udah. Tapi kan sangat mungkin orang memulainya tidak baik, tapi berakhirnya dengan baik. Kadang-kadang kita perlu untuk membaca kisah hidup seseorang secara lengkap. Dan tidak perlu bagi kita untuk terlalu cepat untuk menilai seseorang. Dengan segala keberadaannya. Karena hidup manusia itu begitu uniknya. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan, termasuk bagaimana Tuhan menganugerahkan perjalanan kehidupan umat manusia yang di dalamnya itu ada anugerah kebahagiaan, termasuk kebahagiaan religius. Kalau saya punya kebahagiaan religius, ada orang yang memiliki kebahagiaan religius yang berbeda karena beda religiusnya, beda agamanya. Nggak usahlah kita menilai dan menghakimi orang. Karena setiap orang toh pada akhirnya memiliki kebahagiaan religius. Dan saya tidak perlu untuk menghakimi orang karena berdasarkan kebahagiaan religius saya. Kenapa kita harus membaca dan menyimpulkan hidup seseorang tanpa melihat sedemikian keutuhan kehidupannya? Ini pun mengingatkan kepada kita semua, apa sih yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu dan saudara-saudara di bumi ini? Wong pada akhirnya pasti sampai ke ujung senja itu. Sehebat-hebatnya, sesakti-saktinya seseorang. Saya kira tidak ada yang tidak sampai di ujung senja itu. Jadi kalau kita membaca, paling tidak kita bisa mengisahkan hidup orang itu seperti seutas tali panjang. Marilah kita, kalau belum kita bisa melihat ketemu ujung pangkalnya, jangan dibuat simpulnya dulu. Yang pada akhirnya kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh penghakiman terhadap sesama. Siapa kita? Ketika pada akhirnya kita pun diingatkan, toh semua akan tiba di ujung senja itu. Terlalu arogan ketika seseorang bisa memakai apa yang dia pakai untuk diterapkan kepada orang lain. Dengan penghayatan yang demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka mari menjalani kehidupan secara serius. Selama kita memang melewati kairos, kesempatan waktu kini di sini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan terlalu cepat untuk membaca dan menyimpulkan kisah panjang hidup orang lain. Karena kita pun akan menjalaninya dalam seutas tali panjang itu. Semuanya akan berakhir pada ujung senja. Dengan menghayati yang demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka mari kita berharap bahwa hidup bersama dengan sesama yang berbeda. Dengan kebahagiaan religius, kebahagiaan batin yang mereka sendiri miliki. Meskipun kita berbeda. Tapi shalom. Hidup dalam damai. Dan bahkan berbagi kegembiraan, berbagi kesukacitaan. Ibarat perjalanan dalam sepanjang perjalanan, kehidupan diibaratkan sebagai perjalanan dalam satu gerbong perjalanan. Betapa menjadi lebih indah ketika di dalamnya kita bisa berbagi kegembiraan, berbagi sukacita, berbagi rasa duka cita kita dengan sesama yang sama-sama dalam perjalanan ini. Saya kira dengan menghayati yang demikian, maka Paulus memberikan sebuah refleksi yang menolong kita untuk memberi refleksi yang baik di tengah situasi ini.
Mari kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan tetap optimis dan kreatif, inovatif. Dan mari ini pun mengingatkan kepada kita, semua kita berjalan di rentang waktu, siapapun kita, tidak lagi mampu kita bisa menyombongkan diri, karena toh semuanya pada akhirnya akan tiba di ujung senja. Tuhan Yesus menuntun dan menyertai langkah kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur dalam setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan, selalu Engkau menyediakan hikmat kehidupan kepada kami, yang membuat kami semakin bisa memaknai perjalanan kehidupan kami sebagai anugerah berkat Tuhan yang patut kami junjung tinggi nilai kehidupan ini. Terima kasih untuk sabdamu melalui hamba-Mu Paulus dalam pergumulan bersama dengan jemaat di Tesalonika. Ini pun memberikan refleksi kepada kami, seluruh umat manusia di bumi yang bergumul dengan kondisi real kami hadapi bersama siapapun kami, umat manusia di bumi, ada di tengah masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini membawa kami untuk tidak menjadi mudah menyerah dengan keadaan ini. Namun semakin kami menyadari betapa kecilnya kami di tengah-tengah realita hidup dunia dan semesta ini. Dan Engkau menganugerahkan kehidupan kami bersama dengan sesama kami, siapapun mereka dalam keberbedaan. Engkau pun menganugerahkan kebahagiaan itu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan pula kami. Ada rentang waktu yang kami jalani sebagai anugerah. Biarlah kami Tuhan perkenankan dengan pimpinan Roh Kudus untuk menjalaninya hingga akhirnya di ujung senja. Dan kami pun bisa menghayati dan merasakan dalam perspektif iman kami sambut itu dalam kebahagiaan, kegembiraan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersatu hati dalam rasa syukur sebagaimana kami rasakan sepanjang waktu yang telah kami lewati, maka kami masuki pekan yang baru. Pada minggu ini Tuhan, kami pun tetap meletakkan yakin pengharapan kami kepadamu. Mari lestarikanlah berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan kami sebagai pribadi. Demikian juga sebagai keluarga dengan pergumulan kami, pergulatan hidup kami di tengah situasi saat ini. Bangkitkan optimisme dalam diri kami, semangat yang terus menyala untuk tidak menyerah kalah. Sebaliknya ini semua menolong kami untuk menjadi lebih kreatif, lebih inovatif untuk mengelola hidup kami, juga hidup bersama kami. Tolonglah kami Tuhan pun dalam setiap kerja dan karya usaha kami untuk mencukupi kebutuhan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap jerih lelah kami dan ada buah-buah yang kerja yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami bersatu hati untuk memohon berkat pula daripada-Mu Tuhan di tengah segala keterbatasan situasi saat ini. Tanggung jawab belajar anak-anak kami sungguh bukan hal yang mudah untuk menjadi anak-anak sekolah dalam situasi penuh terbatas ini. Bahkan keterbatasan pula untuk bersosialisasi.
kesulitan dan tantangan tersendiri juga bagi orang tua dalam situasi yang sekarang mendampingi anak-anak pun dalam gejolak psikologis mereka. Tolonglah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami daya kreatif, inovatif untuk mengelola ini semua. Sehingga kami tidak pernah kehilangan kegairahan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, bersatu hati untuk memohon berkat daripadamu pula bagi kehidupan bersama kami atas umat manusia di dunia dalam pergulatan akan pandemi COVID-19. Kami memohon berkat terlebih bagi pemimpin bangsa kami dalam berbagai upaya untuk menghadapi situasi ini. Bersatu hati bersama dengan warga umat manusia di seluruh dunia untuk mengupayakan vaksin yang kami sudah tunggu-tunggu. Tuhan, berkatilah semua daya upaya dari siapapun juga, dari pihak manapun juga. Dan biarlah itu dalam waktu mendatang sungguh menjadi berkat bagi kami atas anugerah akal budi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Demikian pula kami bersatu hati Tuhan untuk memohon berkat bagi pemerintah bangsa kami, saudara-saudara kami yang terus berkarya di tengah panggilan kemanusiaan dan cinta kasih. Dimanapun mereka berada, Tuhan menolong mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Sehingga mereka terlindungi dan ada dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersatu hati bersama dengan umat manusia di bumi dalam relasi antar bangsa yang dalam waktu belakangan memanas oleh karena sebuah situasi, oleh karena pandangan yang berbeda, pemikiran perspektif yang berbeda. Tuhan, kami memohon jauhkan perpecahan, jauhkan konflik, dan biarlah dalam berkat-Mu, dalam kepelbagian dan perbedaan yang kami memang harus kelola, sungguh perbedaan menjadi berkat bagi kehidupan bersama umat manusia, keluarga manusia di bumi ini. Jauhkan dari segala hal buruk dan bahkan kehancuran atas umat manusia di bumi ini. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami mempercayakan langkah hidup kami ke depan dalam berkat kemurahan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nas pembimbing diambil dari Efesus 5 ayat 19b sampai 21.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Semoga persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di mana persembahan ini diperuntukkan. Dan ajarkan kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Bapa, tidak lupa kami juga mendoakan hamba-Mu yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Amin. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini tunduk terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Kidung Jemaat 365B bait 1, 5, dan 6 sebagai pujian penutup kita. Tuhan ambil hidupku.